benar sama band-band lokal ditawarin main gratis, sementara band-band yang dari luar daerah ini dibayar besar. Penginapan hotel ready, pesawat bolak-balik, nyaman, dapat nonton GP mungkin juga. Lombok Kaleb itu udah sedekah dari awal. Sedekah udahlah siapa aja mau bebas mau diapain gitu. Mau dapat uang dari situ silakanlah gitu. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini spesial banget malam ini, datang ini yang paling saya suka nih. Jadi lagu-lagunya ini kayaknya legend banget nih. Kita dengar pinggir pantai dimanapun kayaknya selalu asik di setiap tempat ini. Bang Igor. Halo Mas Tenar. Apa kabar Bang Igor? Alhamdulillah baik. Baik, sehat, semangat ya. Stabil. Ini stabil nih. Stabil. Bang Igor, nih saya to the point saja Bang. Oke. Ya, jadi melihat sekarang ini hiruk pikuk yang terjadi baik di media sosial kita gitu ya. Jadi status Bang Igor ini jadi sangat luar biasa ini. Sampai ya apa sih event internasional apa sih fungsinya ada di sini ini kalau tidak berpihak untuk masyarakat kita dan apalagi untuk penggerak seni yang ada di sini. Yang MotoGP. Iya, gimana nih? Ada riwayatnya nggak menulis status itu Bang Igor nih? Yang kemarin yang pada di share-share itu. Iya, jadi hari apa itu malam apa aku di Japri sama manajemen kan. Sama ini aja dulu sama dari IO pusatnya dulu. Iya. Oke, aku nggak sebut namanya ya. Nanti aja kalau dia keluar playernya ya itulah dia gitu. Iya. Dia salah satu, setelah itu baru ku tahu bahwa dia salah satu orang ketiga di perusahaan itu gitu. Orang pentingnya lah yang untuk urusan apa? Event. Iya. Gitu. Dia kontak aku Japri. Tawaran main gitu dia. Mas, ya Tenar bisa main nggak ada acara MotoGP bulan Maret tanggal 26. Aku bilang oke, dengan senang hati. Senang hati kan. Karena kami juga main di WSBK waktu WSBK. Oke, senang dengan senang hati gitu. Pede dong, pikir diundang sama gitu kan. Kayak event-event yang lain. Gitu. Begitu pembicaraan masuk, aku kan tanya terus siapa aja yang main ya? Dia kasih line up itu. Begitu dia keluarin, aku tanya, loh, bukannya orang-orang ini main di main stage kemarin yang sudah flare-nya ada keluar di statusnya Pak Gubernur yang cuma 1 jam terus hilang, aku nggak tahu kenapa gitu. Itu kan ada Sum 41, ada God Bless, ada Edane, ada band-band besar gitu, ada SID juga dari apa bukan mereka tuh main sampai mereka? Enggak, ini lain gitu. Oh, lain ya. Oke gitu. Terus dia kasih line up, ada 10 band itu yang gede-gede semua. Aku ya oke gitu. Terus dia langsung tanya soal ridersnya Tenar berapa gitu. Tanya. Kalau soal itu Mas, Mas J ya sebetulnya gitu J ya, Mas J. Kalau soal itu ke manajemen langsung aja. Karena aku bukan tempatnya buat membicarakan buat ngambil keputusan itu karena kami band kan punya manajemen jadi lewat prosedur lah gitu. Oh gitu ya Mas, iya. Aku kasih kirim nomor manajer kan. Besok sorenya manajer kasih tahu. Aku sudah dihubungin sama IO pusatnya. Ini katanya gitu. Di screenshot kan. Screenshot percakapannya ya. Kira-kira percakapannya seperti ini. Maaf Mas ya. Sebenarnya kami tidak punya budget buat band lokal. Kami nggak punya budget buat band lokal. Kami hanya memfasilitasi mereka kalau mereka mau manggung, main. Silahkan gitu. Ini kata manajemen nih. Ini tawaran macam apa gitu? Tanda tanya dia. Kirim ke kita kan? Saya bilang oke sudah. Jadi mereka minta kita main. Kalau mau main, mainlah gitu kan. Mumpung acara besar, ada God Bless, ada Edane, ada apa? Ada SID, ada band besar. Keren kan kalau kalian main di situ, tapi kami nggak bayar ya, gitu kan maunya. Waduh. Terus aku bilang sama teman,
namanya Novi, manajerku. Nov, Amtenar main di Maulid juga gratis. Tapi pulang, ya. Tapi pulang-pulangnya bawa berkat loh. Ada iwal, ada setidaknya loh betul, ya. Betul. Di acara Maulid aja Amtenar tuh dibayar pakai berkat. Iya. Ini acara MotoGP tingkat nasional. Ada berkatnya nggak? Kok? Jadi aku bilang, come on man, ini apa-apaan sih gitu. Jadi dipikir kita band lokal, sangat kebel main di ajang internasional seperti itu. Menurut mereka mungkin ya udahlah daripada mereka ngomel-ngomel, kasih aja main 1-2 lagu lah gitu. Mungkin begitu pikir mereka. Ya. Alah udah biar mereka nggak ribut lah, kasih main 2-3 lagu deh gitu mungkin. Aduh. Nah itu makanya aku bilang bahwa mereka tuh padahal IO yang biasa pasti kan udah kenal Amtenar loh di sini kan. Ya, terus aku bilang akhirnya aku bilang ya ampun kok begini banget ya mereka melihat band-band lokal. Band lokal. Iya. Bukan soal money orientednya enggak. Tapi kalau memang kita mau kalau kita mau Amtenar itu dari awal memang udah bersedekah kepada Lombok, betul, sudah sangat luar biasa. Ya, Lombok I Love You 8,7 juta viewer, Amtenar nggak dapat 100% pun gitu. Ini hal yang harus diketahui oleh publik ya. Silakan dicek di YouTube, cari Amtenar yang Lombok I Love You yang awal itu yang ngupload Mas Dedi Nyem tulisannya. Itu di-upload kalau nggak salah tahun 2010-2011 deh. Itu sudah mencapai 8,2 juta viewer. Amtenar nggak dapat? Nggak ada apa-apa. Klipnya bikin sendiri, pakai biaya sendiri dan segala macam. Kita masuk lagi ke Kau dan Warnamu yang dapat chart 4 minggu di Bogor di salah satu stasiun radio. Terus Stay With Your Love, kalau pernah dengar lagu Stay With Your Love itu kita pakai uang sendiri aja. Dan Stay With Your Love itu berapa juta aku nggak tahu deh. Terus belum lagi yang lain-lain ya, yang bikin sendiri segala macam gitu. Jadi, nah kenapa nggak dapat duit dari YouTube? Karena pada saat lagu itu diunggah di YouTube belum ada monetize. Sehingga kesusahannya sekarang adalah orang sudah klaim duluan bahwa itu dia punya. Iya, pengupload pertama itu persoalannya. Jadi, tapi kita pikir ya sudahlah kita bersedekah kok. Buktinya dulu Mas Yusun pernah di Jogja kan? Betul. Di tahun-tahun 90-an, 91, 90, anak-anak Lombok di Jogja itu malu ngakuin dirinya anak Lombok. Kalau tidak nemuin kan? Iya, saya nemuin. Benar. Betul. Itu sebabnya Lombok I Love You diciptakan di Jogja tahun 1993. Aku sama Bang Wen waktu itu. Bang Wen dia liburan. Liburan, aku sekolah di sana, Bang Wen liburan. Sambil jarang-jarang bikin lagu Lombok I Love You. Di mana nih ketemu inspirasinya? Di kos apa di kos ya? Okay. Ya jadi Bang Wen main kan. Iya. Nah jadi sore-sore gitu janggreng bikin Lombok I Love You. Kangen pungin pulang, dia belum dikasih pulang waktu itu. Jangan pulang dulu deh. Itu 93 loh ya, Lombok I Love You. Begitu balik udah lama ceritanya, terus Amtenar terbentuk tahun 2007. Maka Lombok I Love You itu masuk lagi jadi materi album. Sebenarnya dia bukan reggae awalnya. Amtenar tuh awalnya pop ya. Genrenya pop rock gitu ya. Yeah. Karena materi lagunya hanya 7, jadi kurang 1. Jadi Bang Wen ingat, pernah nggak ingat bikin lagu dulu di Jogja waktu juga. Lupa aku yang mana. Yang ini dia tulis lagi. Tapi aku lupa liriknya setengah. Udah selesaiin deh. Aku selesaiin liriknya. Sama sekali nggak ada rekaman dokumen. Nggak ada. Dia masih ingat hafal aja. Ditulis. Aku tulis liriknya langsung ya. Kita pakai gini gimana? Oke boleh kata. Nah udah gitu baru direkam. Tapi kan dia jadi jomplang karena 7 lagu pop rock. Tapi 1 nyempil Lombok I Love You hanya karena waktu itu Pak Wali, Bang Haji Mohan, kan dia yang bikin Amtenar awal gitu. Dia juga keyboardis awal. Betul. Bilang aku sampai dimarahin. Gimana sih kamu nih lagunya pop rock kok kamu malah mau masukin reggae? Kan kita nggak malah masuk bikin band beneran di waktu itu kan. Iya. Kan kita masih kan cuman iseng-iseng katanya ngajak ngeband iseng-iseng gitu pulang kantor. Ya juga lah gitu. Masuklah lagu itu ya. Begitu dilempar dibagi-bagi ke teman. Ternyata orang pada ngambil Lombok I Love You-nya gitu. Ternyata feel-nya itu dapatnya justru di reggae. Justru di reggae. Jadi nah dari dia nyebar gitu. Sehingga sekarang orang dengan bangganya bilang dari mana? Dari mana ya? Dari Lombok. Wih, orangnya sendiri bilang Lombok I Love You. Nyanyi. Betul. Itu jadi sedekah. Lagu kebangsaan seolah-olah kita di luar itu. Jadi orang sekarang bangga ke mana-mana bahwa betul. Lombok.
Kalau soal Lombok ya, aku pernah di Japri langsung itu. Dari luar, dari Europe tuh ada dari New Zealand kalau nggak salah. New Zealand ya. Ya apa, dia senang banget waktu itu untuk Lombok. Terus ada orang Singapura yang dia bikers sepeda. Dia pingin background untuk musiknya, dia izin ke kita, dia suka. Itu banyak tuh kita dari luar negeri ya. Ya ini bentuk-bentuk sedekah semua ini. Nah karena itulah kita bilang ya kita memang bersedekah. Iya. Betul. Apresiasi pemerintah buat lagu itu nggak ada. Kami nggak pernah sekali apa gitu ucapan, nggak ada. Kalau di kebetulan waktu keluar pertama kali klipnya benar Lombok I Love You itu hampir berdekatan sama iklan visit Lombok kalau nggak salah waktu itu yang waktu itu ribut-ribut di koran menghabiskan anggaran 1,4 miliar waktu itu ya. Itu sekarang kalau dilacak itu berlipat-lipat jauh lebih. Nggak ada apa-apanya itu 1,4 miliar ya untuk promo Lombok ketimbang Lombok I Love You. Berarti Lombok I Love You lebih efektif untuk pariwisata. Tapi apa yang minta itu enggak. Jadi ngapain buang-buang duit 1,4 miliar kalau kasih aja band-band ini duit. Kamu bikin lagu promosi buat Lombok kira-kira gitu ya. Impactnya kan kita mengukur impact itu, ini. Makanya aku bilang tadi bahwa Mas Yus Lombok I Love You itu udah sedekah dari awal. Sedekah udahlah siapa aja mau bebas mau diapain gitu. Mau dapat uang dari situ silakanlah gitu. Ya, jadi kembali ke soal tadi itu. Ya, ini kita balik. Ini tadi ini mengukur sedekah karena sudah banyak yang dilakukan gitu loh. Jadi kita sudah banyak bersedekah. Betul. Nah, sekarang ada event MotoGP. Ini tingkat internasional. Yang dibangga-banggain akan mengangkat ekonomi kreatif. Sekarang musik itu masuk ke ekonomi kreatif kan? Ya, betul. Terus benar sama band-band lokal ditawarin main gratis, sementara band-band yang dari luar daerah ini dibayar besar, penginapan hotel ready, pesawat bolak-balik, nyaman, dapat nonton GP mungkin juga. Pastinya itu satu paket. Kita nggak cemburu soal dia dibayar berapa nggak berapa. Sederhananya kalau aku ya, mereka punya album, aku punya. Mereka ditonton di YouTube, aku juga ditonton di YouTube. Betul. Mereka pernah masuk TV. Kalau ke dalam kata arti masuk TV ya, Amnar tuh udah masuk di TV One loh dulu. Pernah. Video klipnya pernah dipakai sama TV One ketika Bincang Syariah kalau nggak salah. Waktu itu lagu yang dipakai lagu Terima Kasih Allah menyambut bulan puasa. Kita punya lagu itu kan. Jadi apa bedanya sama mereka? Cuman makanya dikotomi aku bilang. Iya betul. Dulu orang membagi-bagi itu karena untuk industri ya. Jadi ada band yang udah nasional, jadi harganya mahal. Jadi produser tuh bisa dapat duit dari off air, dari konser kayak macam sapi perah gitulah. Sekarang enggak. Semua orang bisa. Sekarang semua orang kalau kamu lagunya bagus upload di YouTube, dia bisa nyebar kemana-mana dan potensinya udah. Sekarang TV udah mati menurutku. Betul. TV udah mati dan media itu ada di tanganmu sendiri. Kamu mampu nggak mengiklankan dirimu sendiri sekarang gitu. Betul Bang Igor. Jadi ini kayak nyesek banget kalau saya. Jadi gini loh. Ini event nasional, event internasional Bang Igor. Kemudian kalau lah nih band-band Jakarta lah ditaruhlah di sini. Ini kalau kita pakai kacamata internasional, berarti mereka itu juga baru sama-sama pertama kali melihat Bang Igor. Oh iya dong. Jadi saya ukurannya gitu. Statusnya sama kan? Iya, jadi orang-orang dari luar ini kan tujuan utamanya ya oke lah balap gitu. Setelah itu baru nonton hiburan. Nah, saya yakin ketika baru melihat band-band Jakarta disandingkan dengan band-band lokal, maka konteksnya mereka sama-sama baru lihat Bang Igor. Iya. Nah, ini memang sebuah ironi memang ketika tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan ini ada sesuatu yang berubah nih Bang Igor. Ada nggak harapan seperti itu? Saya enggak. Oke. Saya enggak karena saya gini. Ya. Saya nggak berharap tuh kemudian mereka karena teman-teman sudah terlanjur nyebar ya. Katakanlah ada protes nih dari teman-teman musik Lombok, mereka nggak dilibatin. Yaudah, bayar berapa kayak 3 juta kayak berapa? Misalnya gitu ya. Oke. Aku tetap nggak akan main di MotoGP.
Aduh, sayang sekali. Amtenar akan main di MotoGP nih ya. Ya. Amtenar akan main di MotoGP kalau dia main di main stage barengan sama Sum 41 juga. Kalau mereka jadi undang Sum 41. Kalau mereka jadi undang God Bless, harus satu panggung sama God Bless. Oke. Dan dibayar sesuai tarifnya Amtenar. Sekarang Amtenar itu aku buka ya. Ya, buka aja Bang. Sekali main itu 15 juta. Kalau panitia MotoGP mana kalau nonton. Ya. Amtenar 15 juta kalau mau Amtenar main. Oke, kalau enggak sorry. Oke. Ini dengan segitu maksud saya dengan ini event internasional. Seberapa sih sebenarnya? Kalau untuk ukurannya itu. Kalau kita berbicara itu. Besar lah. Betul. Besar lah, itu di atas 10 juta mereka main kalau main sekali manggung. 50, bisa 70, bisa 100 malah. Betul. Gede-gede lah. Bayangkan kalau mereka dibayar katakanlah satu band dibayar 50 juta. Terus bayar band lokal itu katakanlah sama-sama 5 juta gitu ya. Berapa band lokal yang bisa main dengan satu band luar itu? Satu band luar. Ya kan? Betul. Itu satu dulu. Karena mereka bilang nggak punya budget buat band lokal kan. Aduh. Itu yang aku agak what? Nggak ada. Itu yang aku bilang band lokal. Ya. Jadi you anggap kami band lokal, oke. Band lokal tapi Amtenar ini bukan hanya di Lombok, bukan hanya. Jadi aku cuma bilang begini Mas Yus. Oh ya berarti kamu IO tapi otakmu buntu. Di depan buntu yang kamu lihat hanya band-band besar, kamu nggak tahu band-band hebat. Iya. Yang kamu tahu band besar tapi band hebat kamu nggak tahu. Itu kan. Ada bedanya loh ya. Iya betul. Band besar dan band hebat. Ada band besar tapi dia nggak hebat. Dia besar karena media, dia besar karena uangnya, dia besar karena dia relasi, ada TV, ada segala macam. Iya. Tapi ada band yang nggak besar tapi dia hebat, itu aja. Betul. Itu band hebat itu ciri-cirinya banyak dicintai setulus hati ya, oleh kira-kira masyarakat. Kayak gitu. Dan mereka punya prinsip. Gitu. Iya. Betul. Dan prinsip itu nggak bisa dijual, diperjualbelikan hanya dengan sedikit transaksi yang ya lagi-lagi aku harus bilang bahwa ini bukan soal uang ya, bukan soal uang nggak dibayar, bukan soal itu. Ayo kalau memang kita mau sedekah di acara MotoGP, semua jangan dibayar dong. Ini sepakat saya. Ayo, ini gawe belik bersama. Ayo, maulah aku. Mau ditaruh main subuh juga, ayo asal nggak dibayar ya, sama-sama ya. Stage rigging nggak dibayar, panitia IO nggak dibayar, terus MC nggak dibayar, pengisi acara nggak dibayar, baik itu dari Jakarta dari mana. Mereka kesini aja, nggak apa-apa. Oke. Ini loh perlu didengar ini ya. Kalau mau ayo, nggak usah sama-sama nggak dibayar ya, gitu. Ini Amtenar menantang ini. Iya, ayo kalau berani pihak MotoGP jangan bayar mereka, ayo. Ayo kita sama-sama jangan dibayar ya. Iyalah. Iya. Adil, jangan berlaku dibayar. Adil ini ya. Kalau mereka pikir mereka kan jauh terus gini. Oh iya, bayarin aja tiket, kasih hotel, tapi mainnya jangan dibayar. Ya, atas nama ikut memeriahkan. Itu. Ya. Kayak kita balik lagi ke USBK. USBK nih sangat kemarin kan. Ya, kemarin kan. Gimana nih bisa dilibatkan juga di situ? Jadi USBK itu sebenarnya gitu juga ceritanya. Main stage itu bukan dipegang oleh IO lokal, pusat yang pegang. Ya. Yang ada Gigi main di dalam. Ya, Gigi datang. Gede kan tuh panggung. Ya, betul. Aku dengar juga nggak semua elemen yang dipakai di panggung itu disewa dari sini. Nggak semua dibawa dari Jakarta tuh. Bawa juga ya. Waktu itu aku belum tahu mau dipakai main apa enggak. Udah deket tuh USBK Mas. Wah jadi penonton kayaknya lagi gitu kan. Tapi ya santai aja waktu itu. Ada Gigi ya main di dalam, oke. Sampai itu belum ada yang hubungin? Belum. Oh ya udah flyernya udah keluar tuh Gigi main. Aku cuma tepuk tangan aja. Iya. Udah gitu ya. Jadi tiba-tiba ditelepon manajemen, Mas kita ditawarin main. Budgetnya di bawah itu ini. Murah waktu itu. Murah karena IO yang sini bilang kita cuma punya budget segini, karena dia tahu kalau Amtenar itu harus buka-bukaan. Mas kita cuma punya budget segini. Ini acara event di dalam di main stage apa di luar kita? Di luar. Iya, enggak di main stage. Oh iya nggak apa-apa. Siapa punya acara? Provinsi. Gitu. Iya provinsi punya gawe kan. Ya. Jadi waktu itu provinsi bikin acara di luar. Ya. Namanya Mandalika Fest ya. Fest. Ya. Mandalika Super Fest kalau di belakang. Itu kan free kan, orang nonton free. Kalau yang di dalam kan harus pakai tiket. Ya lihat di YouTube deh. Masuk ke cari gitu Gigi konser Mandalika, terus balik lagi ke
Amtenar konser ya di Mandalika itu kelihatan. Dibandingin, dilihatin aja lah gitu aja lah gitu, nggak usah di ini, liatin aja. Nggak usah dikomenin ya di sini ya. Pokoknya kalian lihat aja lah gitu. Jadi dengan biaya segitu dari Pemprov, kita juga paham Pemprov juga mungkin anggaran, karena sekarang anggaran COVID juga. Ya. Semua semua kota kabupaten disedot semua anggarannya buat ke pusat. Betul. Buat COVID. Jadi kita paham juga itu. Oke, kita nggak mungkin nawarin 15 juta dong. Betul. Ya udah berapa sih gitu yang kita main 4 lagu gitu. Nah, waktu itu yang main hanya baru 4 band. Oke. Didipe, kemudian Amtenar, ada Tom Stone. Aduh aku lupa lagi. Anak Kute. Main rock and rollan dia. 4. Nah, ditutup sama Gugun Blue Shelter waktu itu. Sukses acaranya. Kalau bahasa anak band pecah gitu. Pecah ya gitu ya. Pecah. Membahana ini. Ya. Nah, jangan tanya di dalam, aku tahu itu pecah apa enggak itu. Pokoknya tonton lah di. Menghabiskan biaya banyak itu, tahu pecah apa enggak tahu deh. Nah, maksudku besok ya, itu. Betul. Ya sudahlah kalau memang MotoGP itu sudah dibagi-bagi kuenya di pusat, termasuk buat band, pengisi acara, ya udah nggak apa-apa. Kita sedekah aja lah. Udah, yuk ambil deh. Okay. Nah, yang kita harapkan pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata, mbok ya bikin acara. Yuk, nggak usah bikin dana dulu deh. Jangan pikir ini kalau memang kita mau fair-fairan buka-buka. Nggak apa-apa, yuk bikin yuk. Kita bikin sama-sama, kita gotong royong bikin. Nah ini gotong royong nih, semangat gotong royong gawe beli ini. Ya, kalau memang pusat nggak punya dana, ya wes ayo gitu loh. Gimana caranya? Ya bareng-bareng gitu. Kayak kita bikin no comment dulu. Biar aja di main stage itu mereka dibayar mahal dan besar, kita di luar kita main, kita hibur rakyat sendiri gitu kan yang. Iya, betul. Maksudku gitu aja. Iya. Bukan kita sangat mau mendukung acara MotoGP, siapa sih enggak? Iya, tidak ada ceritanya Amtenar mau apa ya, misalnya nanti berkembang, Amtenar ngambek gara-gara kasus itu gitu kan, bukan gitu lah, bukan itu gitu. Ini udah itu siap. konteksnya. Iya, betul. Jadi ini juga gini nih, ini juga mengajarkan kepada band-band teman-teman. Nah ini betul nih, pelajaran apa yang bisa diambil nih, jadi gini, Bang Igor? Oke, kita butuh sarana buat memperkenalkan diri. Ya tentu main di ajang bergengsi begitu oke ya. Betul. Cuman kita harus lihat juga gitu loh. Misalnya kamu sudah punya lagu sendiri. Iya. Kamu sudah punya, apalagi kamu punya album. Album nih, bukan lagu. Ya, terus kamu dalam tanda kutip ngelonte di acara itu. Waduh, sayang banget gitu loh. Betul. Akhirnya karena hanya mengejar ingin gengsi nih main di sana, terus mau mau direndahkan begitu rupa oleh mereka gitu loh. Iya. Bayangkan kalau misalnya, aku nggak bisa bilangnya, misalnya ternyata itu ada budget, tapi dikatakan kalian nggak ada budget, gimana? Kalian tolol kan kalau mau main. Kalau aku ya udah nggak usah main, ngapain? Nggak usah sekalian gitu. Oke, lebih baik tidak, udah mundur sudah. Kalau seperti itu gitu. Ya nggak usah main kalau. Iya. Tapi kalau konteksnya tidak mendukung, itu bukan banget. Kita ini yang penting semua ini antusias ya. Kita sangat antusias dengan MotoGP ini. Kayaknya semua ada elemen NTB ya. Itu pasti ya gawe beli ini. Ya. Lo iya dong. Ini pasti gawe beli nih Bang Igor nih. Nah, cuman kalau konteksnya yang dialami ini oleh Bang Igor dan teman-teman Amtenar ya, ini saya juga terus terang sangat prihatin Bang Igor. Jadi apa nih pelajarannya bisa diambil nih oleh teman-teman band lain Bang Igor kalau seperti ini gitu? Misalnya kalau ada pertanyaan, oke, kalau gitu besok dibayar setengah harga deh misalnya gitu ya. Ya. Enggak. Karena aku lihat eventnya. Kalau aku bilang kayak di Facebook, kalau ini acara peresmian Karang Taruna gratis juga, ayo. saya baca semua itu. Ya, ayolah. Betul. Gitu kan lihat konteksnya dong. Betul. Kira ini MotoGP loh. Bahkan terakhir aku dapat postingan share kiriman bahwa itu TDC udah buka paket penjualan loh. Paket hotel, penginapan plus tiket itu dari Bali. Jadi orang nggak perlu nginep di Lombok, dari Bali sini kan lagi pada di ini juga lagi tuh. Nah, akhirnya kita yang di Lombok dapat apa nih gitu loh. Dari teman-teman yang di hotel nggak dapat apa-apa, teman-teman yang musisi nggak dapat apa-apa, apalagi masyarakat kecil ya. Miris gitu loh. Miris. Ini sirkuit kebanggaan Indonesia ada di Lombok. Iya. Orang Lomboknya sendiri.
Kemarin waktu SBK semua dapat apa ya, sekarang aku bilang ya NTB dapat apa akhirnya hashtag itu muncul lagi, NTB dapat apa gitu. Ya perlu ini ya, jadi kita perlu ketegasan juga nih Bang Igor nih. Jadi yang berkembang ini ya, ini waktunya sebentar lagi loh, 1 bulan. Bentar lagi. 1 bulan. Jadi kalau aku gitu aja lah. Kalau misalnya pemerintah pusat nggak punya bargaining yang kuat di pusat untuk event ini, MotoGP, ya udah pemerintah daerah, yuk bikin acara bareng, yuk gotong royong, yuk bikin buat kita gitu. Ya itu kok mau nggak dibayar juga, hayo gitu loh. Ayo, yang penting bareng-bareng. Tapi bareng-bareng loh ya semua ya gitu. Betul. Jadi biar aja main state itu kuehnya dibagi, kita begibung gitu, makan bareng gitu. Jadi apa ya? Ya. Jadi lebih nikmatnya itu pasti dapat itu Bang Igor itu. Lebih keren gitu. Iya, betul. Nah, tinggal dilihat saja nanti di dokumentasi YouTube. Ya kalau kita lihat kemarin itu kan di USBK aja bisa kok digelarkan begitu. Betul. Jadi ini sekali lagi bukan soal harga, bukan soal apa. Ini soal penghargaan gitu loh. Ya. Pride kepada orang musisi, bukan hanya lokal. Aku nggak suka bilang lokal. Enggak, saya nggak ngelihat itu Bang Igor. Sekarang sudah nggak ada gitu loh Mas. Ya, nggak ada. Tapi mereka pasti pakai itu untuk biar itu kan band lokal, udah bayar segini. Ini kan band nasional, jadi harus dibayar mahal gitu loh Mas. Supaya itu sebenarnya. Kenapa ada band lokal, band nasional? Betul. Sekarang semua itu band dunia gitu. Ya, saya sepakat itu. Tinggal masuk YouTube kamu bisa dilihat di kutub utara sana, yang penting ada sinyal. Betul. Jadi sekarang kita posisinya sama Bang Igor. Posisi sama, semua punya kesempatan semua. Kalau kita bicara, apalagi lebih dalam lagi kita bicara soal mereka udah jam terbangnya tinggi, mereka udah terkenal, iya mereka lebih dulu ngeband. Selesai ceritanya. Nah sekarang ayo, mau dibanding ayo, biasanya gitu ya. Betul. Band itu banding sama yang baru-baru muncul, ayo mana lebih banyak yang akan ditonton kan gitu. Ini penonton sekarang itu jadi bukan, kalau dulu kan lomba-lomba misalnya di stadion nih tiket terjual kan, festival dulu. Kalau sekarang kan bukan gitu. Views. Ya. Sekarang lebih kepada penajaman kreativitas. Iya, betul. Sekarang kamu bikin klip sudah bisa pakai DSLR kayak kita ini, sekarang ada Nikon, ada Canon, ini kan DSLR kan. Betul. Murah, dan berapa sih harganya sekarang? Betul. Bahkan pakai handphone bisa. Handphone juga oke. Video yang kemarin D itu yang aku tadi collab itu kolaborasi sama Bang Jo di Swiss, dia kan di Swiss. Itu aku bikin pakai handphone loh. Handphone itu. Ini. Keren banget. Saya nggak nyangka kalau itu hasil dari HP. Pakai handphone itu. Sisanya yang untuk detailing baru pakai DSLR yang buat detail ya. Tapi bagian besarnya pakai handphone. Nah, kalau jadi buka di sini nggak tahu. Betul. Nah, editingnya juga di handphone aku bikin. Serius? Sumpah. Di handphone, Mas. Aku editingnya itu di handphone. Beneran. Nah, jadi keren. Aku hanya minta video kirimin dari sana, dari Swiss, kirim kemari. Termasuk kayak bikin lagunya juga gitu. Kirim materinya ke Swiss, pakai email. Bang Jo take di situ, balik ke sini, kita mix di sini. Jadi gitu. Nah, video klipnya juga gitu, kita minta dia take di situ, kita mix gabung di sini. Gitu. Nah, inilah kemudahan. Nah, makanya aku bilang tadi, semua bisa punya kesempatan. Jadi betul. Nggak ada lagi udahlah band nasional, band udahlah dikotomi itu era 90-an lah Bang Igor ya. Kalau dikotomi. Terus sekarang kalau dibilang kayak gitu, aku kembali ke ini deh, ke Amtenar deh. Ya, Amtenar nih ya. Ambil contoh gitu ya. Walaupun teman-temannya juga banyak lah yang main di luar. Amtenar main di Bogor pernah 2011. Terus di Jogja pernah 2 kali. Ya. Di Lampung. Di Cirebon, Blitar. Di Senayan Parkir Timur 2 kali band. Amtenar main. Parkir Timur Senayan Jakarta loh ya. 2 kali. Nah lagi yang aku lupa. Kemarin terakhir di Depok. Di Depok terakhir. Jadi masih dianggap band lokal gitu loh. Jadi gimana cara kami supaya kalian itu anggap kami band nasional? Woi, melek dulu lah. Harus masuk TV. Harus masuk TV maksudnya. Ya TV sudah nggak ada, gimana sih? Album kami punya 6 album sekarang ini. Amtenar lagi garap triple album. Aku nggak tahu, silakan cek di Google. Ada nggak band yang bikin triple album, 3 album jadi 1?
Jadi albumnya tuh ada album religi, album The Best, sama album barunya. Barunya. Itu dijual jadi satu. Jumlahnya 27 lagu. 27. Bayangin nggak tuh? Ini untuk menghilangkan stigma label lokal butuh apa lagi? Apalagi? Apa hanya karena kami bahasa Sasak? Dia bahasa lokal nggak pakai lu gue gitu. Apa itu? Kan konyol kan. Cara makanya aku pulang. Mereka tuh kok, mereka bilang mereka dari pusat, tapi kok justru apa ya? Otakmu tuh yang lokal, bukan otakmu nasional gitu loh. Harusnya otakmu tuh dinasionalkan lah gitu loh. Masuk ke grade-nya dinaikin dikit lah. Jangan tolol-tolol amat jadi orang gitu loh. Jadi inilah, jadi kembali lagi dari apa ya, mungkin cara penyampaian. Tapi saya yakin cara penyampaian itu kan karena sudah ada pola pikir bahwa masih dikotomi itu cukup kuat. Masih gitu mereka bawa hal-hal begituan gitu. Betul. Padahal ini ya mohon maaf, ini kan event atau hajat, atau kalau kita di sini nih gawe beleknya. Jadi gawe beleknya Indonesia itu ada di sini. Maka semua bergembira Bang Igor, tidak ada lagi orang yang nih panggungnya di sebelah sana ya, di sini. Ya ini mungkin yang harus kita ya perlahan ya apa sehingga kita jadi warga di sini juga ya. Wah, bangga kita Bang Igor kalau Amtenar atau band-band yang lain. Wih, satu panggung. Kan ini itu. Apalagi saya yakin dampaknya itu jauh akan lebih besar terhadap kreativitas teman-teman band. Itu. Maksudku gini, saking kesalnya ya, saking kesalnya tuh. Ya gimana pun marah lah kita, udah gimana ya. Manusiawi Bang Igor. Gila kamu tuh kok merendahkan banget gitu, tapi sampai aku mikir, coba deh kamu buka story-nya para pembalap rider-rider itu. Ada nggak lagu-lagu orang yang dibayar mahal itu dipakai buat jadi lagu story? Yang dipakai mereka Lombok I Love You. Gimana sih? Terus Lombok I Love You yang mau main kamu nggak bayar? Mereka tuh tahu juga enggak sama pembalap-pembalap itu. Tanya Marquez deh, tahu nggak dia? Ya. Simpel aja kalau gitu. Akhirnya kan itu yang kita pikir. Betul. Gimana ya? Sudah kayak, aduh gila deh ini itu loh. Ya, ini balik lagi ini bukan gara-gara uang ya. Persis. Ya, bukan, nggak ada sama sekali. Ini sebatas bagaimana saling menghargai Bang Igor. Iya, maksudnya ya kalau memang ini gawe gotong royong, ayo sama-sama nggak dibayar, mari aku ayo aja. Tapi kalau kenapa mereka dibayar kok kami di sini enggak gitu loh. Jadi akhirnya kan aku pikir memang kami butuh ya itu. Akhirnya kan aku, emang kamu pikir teman-teman Lombok ini butuh gitu bikin keren gitu di atas ditonton Marquez gitu? Betul. Enggak tuh. Padahal bisa jadi hampir semua itu udah pakai story. Lombok I Love You. Maksudku kenapa kayak mikirnya bahwa betul. Wah, kasih aja mereka main lah, mereka pasti seneng dapat panggung besar, ada lighting apa. Jadi dia masih menganggap kita ini udahlah mereka tuh kolot lah gitu. Kan itu yang akhirnya. Maksudku gini. Akhirnya dengan perlakuan itu maka kami boleh dong menanggapi itu. Ini berarti maksudnya apa kan? Berarti maksudmu kamu anggap kita wah akan culok mesak gitu. Wih asik main. Lupaan. Apa sih gitu loh. Yang itu cuman acara panggung. Iyalah orang. Akhirnya aku juga mikir ya. Aku nih jadi orang luar negeri pengen nonton MotoGP. Abis MotoGP aku balik ke hotel lah. Ngapain nonton konser? Aku ke negara aku bisa nonton siapa-siapa, aku bisa nonton yang lebih besar-besar lagi. Ngapain aku di sini cuma nonton dan aku gak kenal juga tuh. Sederhana ya, sederhana. Ya, betul. Jadi posisi kita sama di mata tamu-tamu yang besok akan datang itu. Kalian nggak ditahu, udah titik lah. Ya. Kalau aku gitu. Sama. Jadi mereka dari internasional nih. Jadi mereka dari Spanyol, dari ini. Ya, mengenal Indonesia itu ya sekarang yang mengenal Mandalika. Karena Mandalika yang ditahu mereka. Iya, tahu Mandalika terus mereka datang. Oh, terus kamu juga bandmu ditahu gitu, dibayar 80 juta, 90 juta. Betul. Kan sama plat kita. Sama-sama kita nggak ditahu caranya supaya mereka tahu. Ya bareng-bareng dong. Bareng-bareng. Itu kan? Betul. Dia yang merasa band nasional ditahu bahwa oh Indonesia punya band seperti ini, mantap. Ya. Oh ternyata di Lombok juga ada juga. Kalau memang masih mau pakai dikotomi. Iya. Ini lokal gitu masih dilabeli ya. Terus jangan lagi pakai gaya lama. Ya. Woi baru drumnya di sini nih tengah diselimutin. Band yang baru mau tampil buat ngisi acara di pojok ditaruh. Itu apa-apaan tuh? Udah nggak pakai sekarang. Dan aku nih Amtenar mulai berapa tahun yang lalu sudah ngomong ke EO. Siapapun bintang tamunya jangan pernah bagi-bagi soal drum. Kalau mau dua-dua di tengah.
Misalnya ada slang gitu, udah ini drumnya ya Bim Bim, udah ini drumnya Pak Kus sama Tenar. Sama tuh, jangan taruh di pojok. Lebih baik jangan ngundang kalau kayak gitu deh. Nah, sangat penting ini. Sangat kejadian sering banget soalnya dulu Om Tenar waktu pernah tuh main di lapangan Lanut sama The Massive waktu itu. Om Tenar main nggak ada main cok-cok-cokan, nggak ada. Semua buat di set buat The Massive. Sementara Om Tenar harus main kan. Iya. Nggak boleh diganggu itu. Itu mau main pakai apa kalau kabel dipakai semua? Nah, akhirnya ya udah kita pulang deh. Gimana main orang kabel nggak ada? Ya panitianya sendiri kelabakan. Karena yang datang ke situ sementara Om Tenar semua kan. Iya. Mau coba Om Tenar nggak jadi main. Betul. Repot kan? Repot man. Akhirnya lobby ke manajemennya The Massive, tolong. Oke, akhirnya dikasih kan. Baru kita bisa main. Habis Om Tenar, lapangan kosong. Tinggal The Massive. Tinggal cewek-cewek ABG. Separuh. Ya waktu itu lagi kenceng-kencengnya yang Tenar ya. Betul. Gila itu semua tuh lapangan kayak gitu. Nah, betul. Kayak gitu loh. Betul. Masih terjadi hal seperti itu. Dikotomi lagi-lagi dikotomi pembedaan band lokal, band nasional, band bukan. Iya. Masih ini ya di tengah digital nih. Balik-balik lagi saya mau ke apa ya? Memang sangat sulit Bang Igor. Jadi ketika kita sekarang ini sudah tidak ada lagi deh apa ya band nasional kita ngelihat kan. Persis. Kita saksikan sendiri lah. Persis. Ya, nggak usah kita ini saksikan sendiri. Jadi gini Mas Isran menurutku. Dulu mungkin iya di tahun-tahun 90, 80 orang tuh hanya lihat artis itu di TV. Ya, sepakat. Nah, ya. Itu pun kalau ke album minggu ini lah ya. Kita tunggu-tunggu itu. Tunggu-tunggu. Betul. Konser mereka jarang banget ke daerah-daerah. Begitu dia datang konser, wah jelas kan orang pengen lihat. Betul. Sekarang, ya ampun di dapur aja ibu-ibu bisa nonton semua Ariel, dia bisa mau. nonton Noah, bisa. Betul. Jadi betul. bahkan banyak orang nggak tahu ada artis nasional lagi konser di sini. Itu artinya bahwa cara berpikir masyarakat kita, budaya masyarakat itu udah nggak kayak dulu lagi. Berubah. Sekarang mereka sudah bukan kayak yang Oma enggak, udah enggak. Udah hilang. Haji Oma udah enggak. Ariel enggak, kecuali nggak ada. Kecuali yang gatelan aja paling gitu. Biasa-biasa aja aja lihat. Siapa aja yang datang biasa aja. Jadi karena sudah mereka merasa ya udah nggak ada lagi. Ya. Band nasional, band lokal tuh udah nggak ada. Ya, bahkan ironi ketika album officialnya justru penontonnya lebih rendah dari yang kita nggak usah inilah. Ya. Ini sudah banyak bukti. Ya, sudah banyak bukti. Artinya apa? Ini Bang Igor kan apa ya? Sudah beda cara menikmati hiburan itu. Ya. Jadi pakem-pakem yang dulu itu udah berubah lah sekarang gitu. Bahkan bisa jadi kalau menurut aku 10 tahun ke depan orang udah nggak mau nonton konser. Mereka lebih baik nonton live streaming gitu live kan. Streaming. Mereka konser dari rumah, dari studio masing-masing. 20 tahun lagi udah main metal lah kita gitu, nontonnya lewat sini. Betul. Gitu. Jadi udahlah kamu, aku bilang ini milenial, kalian tuh kok masih bawa kalian ke daerah menganggap band masih menganggap band daerah, band nasional, band lokal. Padahal gitu. sebenarnya yang harus kalian perbaiki itu otak kalian tuh loh. Nasionalkan otak kalian gitu aja. Yeah. Kemanapun kalian bawa ini Indonesia juga gitu. Ini di Lombok ya Indonesia. Jangan lupa. Kalau aku gitu aja. Bahwa Lombok ini lebih tua dari Indonesia. Indonesia itu 1945. Lombok ini sudah berapa ribu tahun. Jadi kok kalian anggap dia daerah gitu loh. Betul. Jadi gimana aku mau bilangnya? Ya, sudahlah kalian apalagi ini bicara event buat ngangkat. Ya kita nggak pernah bilang ya kok. Wah, harus di Lombok. Enggak. Kan kita nggak pernah minta juga. Betul. Yang menentukan ini juga siapa? Kan sudah jelas dari pihak donanya pengennya di Lombok gitu. Iya, secara begitu mungkin secara hitungan bisnis kali ya, sehingga mereka milih Lombok di tempat-tempat lain. Biasa-biasa aja gitu juga gitu loh. Betul. Kalian mana aku lihat kok kalian yang norak ya, yang dari jauh gitu. Ada beginian gitu. Karena mungkin kita udah biasa ya, lihat bule udah biasa, punya teman bule banyak di mana gitu. Kali mereka nggak punya teman bule kali, jadi lazim kita udah keseharian lah bisa kita sampai lihat. Sini akhirnya pikirannya norak gitu loh. Norak. Kerdil. Nganggep band lokal itu dikasih main. Seneng. Yang penting dapat tampil ya, dapat panggung. Pikir begitu kan sama mereka, sehingga mereka udah nggak usah bayar mereka. Jadi sekali lagi postinganku kemarin yang nyebar kemarin yang aku kasih judul, aku lupa judulnya. Apa itu? Event terkait dengan
Apa tuh judulnya aku lupa tuh Mas. Karena kalau nulis aku nulis aja gitu. Nulis aja ya nggak pernah kepikirin apa yang harus gimana aku juga nggak pernah pikirin Bang. Betul, ini nih saya ingatkan judulnya ini memang sangat luar biasa kalau judul itu. Dan memang kayaknya harus perlu orang harus banyak tahu terkait judul itu Bang Igor nih. Mana dia? Wah, sudah di baru-baru kan itu postingan Mas. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya. Baru-baru ini itu postingan. Aku lupa juga aku yang pikiran aku kalau nulis itu suka salah. Ini kan setelah alhamdulillah belum 24 jam ini kan baru kan. Go to hell with your event. Iya, betul. Jadi go to hell with your event itu aku ngambil dari kalimat Bung Karno waktu dia ngomong bilang go to hell with your aid buat Amerika waktu itu. Saya nggak butuh bantuanmu gitu loh. Yeah. Nah, tapi aku rubah jadi go to hell with your event gitu. Jadi kamu pikir kami di Lombok ini pengen banget main di event kayak gitu. Kalian terus seenaknya aja. Ya. Nggak menghargai orang yang sudah punya album, orang yang sudah berkarya puluhan tahun, kalian masih anggap aja itu mereka kan anak daerah gitu loh. Itu yang aku bilang otak mereka udah otak mereka sebenarnya yang lokal otaknya, bukan otak nasional gitu. Betul. Kalau berpikir kepentingan nasional itu dibuang jauh. Harusnya ya. Iya. Itu dibuang-buang jauh. Ini kita berbicara euforia dah. Berbicara semangat bersama menyambut ini juga setelah sekian tahun kan balik ke Indonesia, dan hajatan ini memang betul-betul menghibur masyarakat, dan masyarakat lokal dihibur dengan kita kalau masih mau menyebut masyarakat lokal, yang tamunya ini sebenarnya siapa aja sih besok kan? Makanya coba kan aku bayangkan gini yang akan datang tuh katakanlah bule-bule gitu. Kenapa nggak ditampilkan Ciloka terus musik Saya sepakat itu. Iya dong. Iya. Ya kok malah hard rock main yang kayak gitu juga banyak di daerahku gitu loh kira-kira. Betul. Coba yang menjadi ciri khas kita diangkat gitu. Nah, itu yang mereka dibayar mahal. Itu oke banget itu. Iyalah. Iya. Nggak ditemuin dah di daerah lain. Itu ada baru kan gitu. Iya, betul. Sesuatu yang berharga ada yang tidak banyak memiliki kan itu. Iya, betul. Nah, Ciloka angkat, lagu-lagu Sasak diangkat. Betul. Jadi ya kan maksudnya kan menghibur kan. Betul. Tapi lagi-lagi kita bicara ini soal cuan. Ini soal cuan. Itu sebabnya apa-apa diambil dulu porsinya di sana, udah dibagi-bagi dulu di pusat. Tapi ya sudahlah, memang kita maksudnya orang Lombok itu kan ya udahlah ya silahkan kalian yang makan dari Mandalika ya silahkan. Silahkan gitu ya, sampai cuman itu saja. Hargai juga yang ada di sini kan, itu aja. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya nanti kalian tahu sendiri Lombok itu kayak apa gitu aja. Ya, nah ini sangat luar biasa ini Bang Igor, ini curhatan ini memang harus kita keluarkan Bang Igor. Semoga didengar bukan minta panggung nih Bang Igor sama Am Tenar. Kami udah punya panggung, jangan khawatir soal panggungnya Am Tenar. Kami akan cari panggung sendiri, kami akan cari jalan sendiri. Tapi selama Am Tenar masih ada, Am Tenar akan terus bersedekah buat Lombok, buat NTB, kemarin kami sudah bikin lagu Sembawanesia. Sekarang sudah baru belum sebulan kalau nggak salah itu sudah 1,4 ribu viewer kalau nggak salah, lupa aku. Nah, jadi besok ke depan mungkin kita bikin lagu lagi tentang Mandalika, mungkin kita bikin lagu. Tapi jangan khawatir, kami akan minta uang ke pemerintah, kami akan minta uang ke siapapun. Kami akan berusaha sendiri karena kami sudah niatnya buat sedekah aja gitu. Jangan gitu juga nggak apa-apa nggak dihargain juga, maksudnya dikasih ganjar penghargaan piagam telah mengharumkan nama. Nggak usah lah gitu. Udahlah, biarkan masyarakat saja. Biar aja masyarakat. Kami cukup kalau main penonton datang hafal lagunya gitu. Lagu kami diputar di mal-mal di seluruh Indonesia. Betul. Itu buat kami senang. Terus bule-bule yang pulang ke daerahnya bawa lagu Lombok I Love You itu udah jadi sedekah buat kita. Betul. Kita bikin kita bangga gitu. It's not about money. Kalau soal uang kami bisa dapat dari kerjaan kami sendiri, bukan soal musik. Lagi-lagi Am Tenar tuh bukan cari uang dari musik ya. Betul. Dia cari uang dari
kerjanya mereka, kan mereka PNS semua. Jadi jangan khawatir soal uang, bukan soal uang sama sekali enggak. Betul. Ini ingat ya, ini bukan urusan semata-mata itu, enggak ada ya, enggak ada karena uang, karena enggak dapat itu. Ini murni sebenarnya bagaimana cara saling menghargai saja Bang Igor. Iya. Lebih ke respect itulah. Iya, respect terhadap apa yang ada di sini. Orang pembalapnya aja balapan loh ya, taruhan nyawa tapi tetap respect satu sama lain. Kok kalian yang bikin acara nggak respect satu sama lain kan? Dan jangan lupa bahwa Mandalika itu dari legendarinya ada putri yang diperebutkan oleh banyak orang, tapi dia lebih memilih nyebur ke laut untuk dinikmati sama banyak orang. Mandalika harusnya begitu mauku. Dia boleh diperebutkan sama siapapun, tapi Mandalika harus jadi milik semua orang, bukan hanya anak Lombok, bukan hanya anak Bali, bukan hanya anak Sumbawa, tapi milik Indonesia dan itu untuk dunia. Iya. Persembahan Indonesia untuk dunia. Ya, Mandalika harus begitu. Jangan sampai dimiliki oleh 1-2 orang. Ya, ini harapan yang sangat mendalam. Saya rasa ini harapan kita semua Bang Igor. Harapan kita semua ini untuk mendukung, mensukseskan ini. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan urusannya semata-mata karena uang tadi. Udah digaris bawahi. Jadi nggak usah dipikirkan deh Amtenar dapat dari mana, udah jalan semua ini. Kalau di Amtenar udah makmur lah kalau kita ini. Kalau untuk apresiasi masyarakat kita di Lombok, ini sudah menjadi kebanggaan. Kita bangga di daerah dimanapun kita berada. Kalau sudah dengar Lombok I Love itu kayaknya kita langsung mau berdiri aja Bang Igor. itu yang aku bilang sedekah dari Amtenar pun punya tagline jelas dari Lombok. Jadi dia nggak pernah lupa akarnya bahwa dia dari Lombok. Betul. Untuk Indonesia agar dunia mendengar. Itu tagline. Dari Lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar. Inilah Amtenar dengan segala yang dimiliki saat ini. Udahlah, berhenti, stop dikotomi. Lokal, nasional, udahlah nggak ada, lebur semua. Bahwa dengan gadget sekarang ini posisi sama, 0-0 semua. Kalau mau berkreativitas silakan masyarakat semua yang akan melihat. Oke, terima kasih Bang Igor. Sama-sama Mas Ron. Luar biasa, ini kita dapat banyak pelajaran. Ya, sangat luar biasa perbincangan saya malam ini dengan Bang Igor Amtenar. Semoga dengan kejadian ini jangan mematahkan semangat band-band lokal kita yang ada di sini ya. Oke, tetap semangat. Demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas dengan Bang Igor. Semoga bermanfaat ya dan memberi solusi tentunya bagi pihak-pihak yang merasa ini nih menjadi media kita untuk berkomunikasi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.